Halo rekan-rekan, kembali kita ketemu lagi dalam channel Mastering English Course. Baik rekan-rekan, kali ini kita akan memantapkan materi mengenai simple present tense, di mana sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana kalimat simple present tense digunakan pada sebuah kalimat. Berikut ini saya akan mulai dengan beberapa contoh kalimat dengan menggunakan subjek kata ganti orang. Seperti yang terlihat dalam contoh-contoh yang ada di papan, kalimat-kalimat simple present tense dengan menggunakan subjek he, she, dan it. Baik, kita lihat di contoh kalimat nomor 1. He often snores while sleeping. Dalam kalimat nomor 1, selalu kita perhatikan yaitu kata kerjanya. Pada kalimat contoh kalimat nomor 1, kata kerjanya adalah snores. Snore itu kita lihat ditambahkan s karena mengikuti subjeknya atau pokok kalimatnya yaitu he. Jadi snore kita tambahkan s karena pokok kalimatnya adalah orang ketiga tunggal. Dan often adalah adverb of frequency. Jadi kata keterangan yang merupakan ciri yang ada pada kalimat-kalimat simple present tense. Biasanya ada juga kata keterangan kekerapan atau frekuensi yang tujuannya untuk menekankan kekerapan atau seberapa sering kejadian atau kegiatan itu berlangsung atau dilakukan. Nah, untuk adverb of frequency atau kata keterangan kekerapan selalu diletakkan setelah subjek. Selalu diletakkan setelah subjek. He often. Ya, kita lanjutkan dengan yang nomor 2, contoh kalimatnya. Sekali lagi perhatiannya adalah kepada verb. Kata kerjanya speak. Kita tambahkan s. Selalu kita tambahkan s bila mana subjeknya adalah orang ketiga tunggal. Di sini tidak ada kata keterangan dalam kalimat contoh kalimat ini, namun ada kata keterangan waktu. Kata keterangan kekerapannya tidak ada, tapi ada kata keterangan waktu. Biasanya untuk simple present tense berciri setiap kata keterangan waktunya ada setiap atau every. Every day, every week, every month, dan sebagainya. Dan yang ketiga, perhatian kita kembali kepada kata kerja. Yang ketiga, kata kerjanya adalah work. Kita perhatikan, work ditambahkan s. Dan in his office every day. Every day juga merupakan adverbial of time atau kata keterangan waktu. Yang keempat, he is always hungry. Untuk contoh kalimat 1, 2, dan 3 merupakan kalimat dengan pola verbal. Artinya, kalimat-kalimat tersebut memiliki kata kerja atau kalimat yang menciri khaskan mengenai suatu kegiatan. Namun untuk yang nomor 4, contoh kalimatnya, he is always hungry. Jadi, yang nomor 4 merupakan pola kalimat nominal. Maka kita tidak menggunakan kata kerja, namun menggunakan be. Karena subjeknya adalah orang ketiga tunggal, subjeknya adalah he, maka be-nya adalah is. Ada always sebagai kata keterangan kekerapan, lalu hungry merupakan adjektif. Jadi, untuk kalimat yang tidak ada kata kerjanya atau kalimat nominal, maka setelah be diikuti oleh
kata sifat atau adjektif, kata benda atau noun, dan kata keterangan atau adverb. Ya, seperti kita lanjutkan di nomor 5, she is a teacher. Perhatikan, is juga sama dengan he, menggunakan is. A teacher adalah noun. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, untuk ini juga merupakan kalimat nominal. Kalimat yang merupakan kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Dia adalah seorang guru. Jadi guru adalah kata benda. Nomor 6. Kata kerjanya adalah read. Namun karena subjeknya adalah he, maka read kita tambahkan s. He reads a storybook in the library. Ya, tidak ada kata keterangan kekerapan, setelah subjeknya nggak ada. Dan di sini hanya ada adverbial of place, kata keterangan tempat di perpustakaan. Baik, yang nomor 7, the train leave. Jadi leave ini karena orang ketiga tunggal, the train adalah kata gantinya it, maka kata kerjanya juga kita tambahkan s. Kereta berangkat jam 6 pagi ya, karena antemeridian ya. 8. He likes pizza. Likes saya berikan s karena juga pokok kalimatnya adalah orang ketiga tunggal. Baiklah rekan-rekan, untuk ini yang saya sajikan adalah kalimat-kalimat berbentuk afirmatif positif. Lalu sudah saya tulis di atas do dan does. Lalu untuk do dan does adalah kata bantu yang digunakan dalam simple present tense untuk kalimat-kalimat yang negatif atau menidakkan dan kalimat bertanya atau interrogatif. Baik, kita aplikasikan do dan does pada contoh-contoh kalimat berikut. Untuk nomor 1, he. Tentu rekan-rekan tahu ya, untuk orang ketiga tunggal tentu kita gunakan does. Jadi untuk negatifnya does not, ya. Dan jangan lupa, bila mana kita menggunakan does not pada kalimat negatif, kata kerjanya harus bentuk dasar. Jadi tidak ada tambahan. Saya hapus s-nya. He doesn't not often snore while sleeping. Juga sama yang untuk interrogatifnya, pertanyaannya. Nah, sebelumnya saya jelaskan. Does not biasanya juga diletakkan setelah subjek. Nah, untuk merubah ke kalimat bertanya atau interrogatif, kita akan pindahkan does pada awal kalimat. Dan kata kerjanya tetap dengan kata kerja dasar. Jadi sekali lagi penekanannya, tolong mohon diingat ya rekan-rekan, untuk kalimat yang berbentuk negatif dan kalimat yang berbentuk pertanyaan, kata kerjanya kembali ke bentuk dasar. Jadi tidak ada s maupun is. Jelas ya rekan-rekan? Baiklah, untuk yang kedua sama rekan-rekan ya. Masih menggunakan does. She does not speak. Lalu s-nya nanti saya hapus. Ya. Jadi seperti ini gambarannya. Ya. Dan untuk pertanyaan sama dengan meletakkan does pada awal kalimat. Does she speak English? Ya, does she speak? She speak bukan she speaks. Lalu nomor 3,
Masih sama? Mudah ya rekan-rekan? Sama. Nah, yang nomor 4 dan 5 yang akan saya juga jelaskan. Pada kalimat nomor 4, tentu kita tidak memerlukan do dan das. Kenapa? Karena kalimat ini tidak memiliki kata kerja. Maka, dalam kalimat nominal atau kalimat yang nomor 4 dan 5, kalimat yang tidak memiliki kata kerja, kita hanya menambahkan not saja setelah be untuk kalimat yang menidakkan. Lalu untuk interrogatifnya, untuk bertanya, kita tinggal tambahkan is he. Lalu bertanya. Ya. Dan nomor 5 sama saya kira. Tinggal ditambahkan not pada kalimat nomor 5. Sengaja ini saya berikan space yang besar, yang lebar, agar kita tinggal tulis not aja. Dan bertanya juga agak sama ya, seperti nomor 4. Is she a teacher? Ya. Nomor 6. Silahkan rekan-rekan mencoba. Ya. Dengan menggunakan does, bukan do. Karena read bentuk kata kerja. Seperti biasa, saya tekankan kembali. Nomor 6 juga menggunakan does. He does not read. S-nya dihapus. Ya, sekali lagi. He does not read. Ya, a storybook in the library. Juga untuk bertanya sama seperti kalimat di atas. Does he read a storybook in the library? Oke, number 7. The train leaves at 6 and the meridian. Baik, untuk nomor 7, kata gantinya adalah it, maka sama. It juga merupakan orang ketiga tunggal, maka kita perlukan kata bantu does pada kalimat negatif atau negative form ya. The train does not leave. S-nya saya hapus. Lalu untuk bentuk pertanyaan sama, does kita letakkan di atas. Di awal. Does the train leave at 6 and the meridian? Oke, terakhir sama, masih menggunakan does. Does he like? S-nya dihapus. Ya, tadi saya sudah berikan contoh dengan does not. Nah, untuk yang ini karena ada space, kita coba dengan bertanya. Does he like? Baik, saya lanjutkan. Pemahaman ini kira-kira sudah jelas ya rekan-rekan. Sekali lagi, ini adalah contoh kalimat yang digunakan dalam simple present tense dengan pemakaian penggunaan subjek orang ketiga tunggal. He, she, dan it. Sekali lagi, kalimat ini menggunakan subjek orang ketiga tunggal. He, she, dan it. Untuk menjadikan suatu pemantapan buat rekan-rekan, bahwa setiap kalimat-kalimat yang orang ketiga tunggal, subjeknya orang ketiga tunggal, maka dalam setiap kata kerjanya selalu ditambahkan s ataupun es. Namun untuk negatif dan interrogatif, untuk pertanyaan dan menidakkan, untuk menidakkan dan pertanyaan, kita tinggal menambahkan does not. Baik, rekan-rekan, saya lanjutkan ya. Baiklah rekan-rekan, saya sudah hapus subjeknya. Untuk kalimat nomor 1, saya menggunakan subjek we.
We often snore while sleeping. Baik, ini sorry yang lebih cocok kayaknya I ya, rekan-rekan. I often snore. Saya mengingatkan kata kerjanya saya tidak tambahkan S karena subjeknya I. Jadi sekali lagi subjek I, we, dan they. Kata kerjanya tidak perlu ditambahkan S ataupun IS. Nomor 2. Speak English every day. Saya gunakan kata ganti orangnya adalah we. Jadi sama. Ini tidak memerlukan S. Lalu ini I work in his office every day. Yang nomor 4, apa kira-kira rekan-rekan? Kita boleh coba dengan they. Kita coba dengan I. Kita coba dengan I. He is not a teacher. Untuk yang nomor 6, subjeknya silakan. Apa yang ingin kita coba? I lagi ya. Kereta berangkat, atau kita ganti di sini dengan mereka berangkat jam 6. Nomor 8, kita coba dengan we. We like. Next, I want to explain about how to read every sentences. Okay, perhatikan, please pay close attention about the number 1. Subjek, setiap subjeknya saya ganti semua dengan subjek yang bukan orang ketiga tunggal. Yang bukan. Oh maaf, ada satu nomor 5 ini. Kita ganti dulu rekan-rekan. Kita ganti dulu nomor 5 subjeknya. Kita boleh pakai we. We are a teacher. Ya, seperti yang terlihat di papan, bahwa kalimat-kalimat ini semuanya subjeknya tidak menggunakan subjek orang ketiga tunggal. Jadi, perhatikan baik-baik dalam kata kerjanya. Atau perhatikan baik-baik pada kata kerjanya. Tidak ada penambahan S maupun ES. Ya, ini work. Ya, speak, snore. Oke, read, live, like. Ini adalah kalimat-kalimat bentuk positif. Bentuknya positif. Jadi karena positif tentu kita tidak menggunakan kata bantu, do maupun does. Bagaimana untuk kalimat-kalimat yang subjeknya bukan orang ketiga tunggal? Apakah kita masih menggunakan does? Tidak ya rekan-rekan. Nah, di sini kita harus menggunakan kata bantunya do. Untuk kalimat negatif. Oke, saya berikan contoh. I don't often snore. Tetap kata kerjanya masih dalam infinitif bentuk dasar. Lalu yang kedua juga sama menggunakan don't, do not. Nah, bagaimana pertanyaannya untuk nomor 1? Kalimat bertanyanya adalah, do you often snore while sleeping? Do you often snore while sleeping? And then the next number 2, do we speak English every day? Untuk yang negatifnya nomor 2, do not ya.
We don't speak English every day. Okay, number 3, I don't atau I do not work. Untuk interrogatifnya, do you work in his office every day? And then number 4, I am always hungry. Di sini untuk bertanya, tentu kita biasanya bertanya untuk bukan diri sendiri tapi menanyakan ke orang lain. Terus sini kita ganti aja dengan are you always hungry? Untuk negatifnya, I masih tetap I am not. Number 5, we are not. Oke, untuk bertanya, are we? Jadi, sekali lagi rekan-rekan ya, untuk kalimat yang ada be-nya, atau dalam bentuk bertanya, semuanya be maupun do, does, diletakkan pada awal untuk bertanya. Are we a teacher? Oke, number 6, do you read? Untuk bertanya. Untuk negatifnya, I do not, I don't read. Ya, sama untuk nomor 6, I don't read. Do you read? Oke, number 7, don't. Ya, kita semua menggunakan do bukan does. They don't live atau they do not live. Untuk interrogatifnya, do they live at 6 and 2 Meridian? Oke, number 8, the last number. Oke, we, subjeknya we, maka kita tinggal tambahkan do not like. Ya, we do not atau we don't like pizza. Oke, untuk interrogatifnya, do we like pizza? Oke, baiklah rekan-rekan, inilah beberapa contoh penerapan aplikasi simple present tense pada kalimat-kalimat yang kita coba gunakan. Baik, kira-kira untuk pemantapan dalam bentuk simple present tense sudah cukup ya rekan-rekan? Ya, baik, kita akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Salam